Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liridho ilahi ta'ala bi'ulumi tarini bibarakati suratil fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah, asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma ftah qulubana ka futuhil arifin wan nawwir qulubana bihidayatil yaqin. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Alhamdulillah para bapak, para ibu, kita teruskan malih nggih. Man jalasa ya, fi majlisil ilminya ini ya, mudah-mudahan masjid kita ini ya betul-betul kokoh untuk memberi literasi tentang keislaman yang betul-betul diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita sudah masuk ke ayat 30, 31, 32 surat Ali Imran. Ali bukan al ya Bu. Kadang-kadang ada yang mengatakan Al Imran, itu keliru. Ali Imran, bukan Al Imran, Ali Imran. Keluarganya Bapak Imran. Nah, auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. In kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Kan kul in kuntum tuhibbunallah. Minggu yang lalu ingat saya sudah sampai ayat itu ya. Kul, ayat ini memang awalnya itu diturunkan ketika muncul orang-orang munafik yang berpura-pura iman kepada Allah tapi masih nyembah patung-patung, menyembah berhala. Artinya nyembah pada Gusti Allahnya itu masih dicampuri ya dengan harapan-harapan perantara yang lain. Ininya itu di situ. Makanya turunlah ayat ini dulu ketika awalnya. Nah sekarang ya tentu untuk kita, karena diantara kita pun mungkin yang pemahaman tentang inna sholati wanu wa mahyaya wa mamati lillahi nya ini, nah masih ada tambahan kepingin surga, pingin bebas dari neraka, pingin oleh ganjaran sing akeh. Nah menurut orang-orang tasawuf, ibadah kita masih ono pamrih itu kan namanya pamrih bangsa dunya dan pamrih bangsa akhirat. Kalau masih ono pamrih berarti dasarnya masih belum cinta. Kalau orang yang dasarnya cinta itu harus sudah bebas dari pamrih itu. Lillahi rabbil alaminnya tuh leles. Betul-betul lillahnya itu mancep. Nah, itu kalau yang cinta. Sama kalau panjenengan mosok, panjenengan sering saya sampaikan, mosok kepada anak pakai kalkulasi. Aku ente pirang miliar ngeragati anak limo kalau dihitung. Aku ngerti
ngeragati bojone ya wis pirang puratus juta mosok ono kalkulasi. Nah itu kan gak bener. Itu kalau orang yang cinta itu kan tanpa kalkulasi. Makanya ketika ayat ini turun, nah, orang-orang yang masih ada kalkulasi ekonomis, nah, kalkulasi politis, kalkulasi sosial. Nah, modal kan ada 3 toh, modal sosial, modal ekonomi, modal politik. Wah ini kalau ingin menjabat calon wali kota harus punya modal itu, Bu. Kul maka katakan Kanjeng Nabi Muhammad lahum maring tiang wong-wong kang podo kufar masih jadi gak konsisten itunya ya. In kuntum yen to lamun sia ono sira kabeh tuhibbuna podo iman sapa sira kabeh Allah marang Gusti Allah fattabi'uni mongko manut sira he wong-wong kang podo iman ni ing ingsun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita nurut kepada Gusti Allah itu wujudnya ngikuti apa yang dicontohkan oleh Rasul, apa yang didawuhkan oleh Rasul, apa yang ditetapkan oleh Rasul. Makanya arti sunnah itu kan, sunnah itu merupakan tafsir amali dari perintah Rasul. Nah kalau kita ini ingkungtum ento lamun para demen, maka Gusti Allah jawab yuhbib mongko demeni kum ing sira kabeh sapa Allahu sinten Gusti Allah. Jadi kalau kita manut nang Kanjeng Nabi saiki wis aja golek Gusti Allah nang endi panggonane. Aja sampai kaya apa rupane Gusti Allah. Saiki manut ae nang rasulnya. Nah manuto makanya dikatakan agama kalau sudah pada taraf cinta, nah, pada taraf demen ya manut. Makanya ada istilah surga nunut neraka katut. Itu sebetulnya bukan berarti kalau panjenengan diajak masuk neraka harus melo. Itu indikator orang cinta setia. Dan alhamdulillah kalau kesetiaan itu biasanya ibu-ibu, nah ini lebih setia daripada bapak-bapak. Karena kan nggak ada harapan bapak-bapak apa namanya. Ibu-ibu kan nggak ada sing poliandri dah. Paling yang selingkuh. Konon menurut cerita-cerita di medsos itu kan poliandri sih tidak, tapi selingkuh. Makanya ada film arisan. Tapi nah kalau sudah seperti itu sebetulnya karena ada ada pembelokan cinta karena pernah disakiti. Kalau tidak pernah disakiti gak bakalan ibu-ibu itu selingkuh insya Allah. Bapak-bapaknya walaupun ini ya, tetapi itu gambaran ketika cintanya masih separuh. Tapi saya yakin ibu-ibu jamaah ini dengan bapak-bapak cintanya bulat, tidak ada separuh, utuh, seutuhnya. Nah kalau seutuhnya maka fattabi'uni manuto ae wis aja kecuali ya, kalau suaminya nggak beres ya, dipilih-pilih manute yang mana yang bisa diikuti, mana yang tidak bisa diikuti. Contohnya, kalau panjenengan punya suami berwatak Fir'aun, kan mungkin juga toh, nggih. Atau punya atau bapak-bapak punya istri berwatak istrinya Nabi Nuh atau istrinya Nabi Lut. Nauzubillah min zalik. Ya. Manut dumateng Kanjeng Nabi. Nah, sekalipun yaitu fattabi'uni ini niknya ini Kanjeng Nabi. Yuhbib mongko jawabnya dari ing kuntum maka dijawab yuhbib pasti demeni kum ing sira kabeh sinten Allahu Gusti Allah.
Maksudnya yuhbib itu dengan apa? Bukti kalau Gusti Allah itu demen dumateng kita, bimana anahu yusibukum, bimakna anahu ing satuhune Gusti Allah iku yusibu asabai maringi ganjaran. Jadi ganjaran itu sudah pasti, Bu. Kalau kita mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Gusti Allah, gak usah ditarget, ya, gak usah didikte. Gusti Allah itu pasti. Nah, sekarang kalau kita berdoa itu apa fungsinya berdoa? Apakah berdoa itu sebagai wujud daripada mendapatkan target? Tidak. Berdoa itu niatnya hanya untuk karena disuruh, bukan karena target apa yang kita ucapkan ketika dari doa itu. Yang penting niat berdoa itu karena kita diperintah untuk berdoa. Doa apa saja monggo. Yang penting kita diperintah. Niatnya itu jangan berdoa karena ingin target yang dibaca dalam doa itu. Nah, ya. Tetapi karena melaksanakan perintahnya, nindakake dawuh. Nah, bahasa yang lebih kerennya itu karena nindakake dawuh. Seperti sholat itu kan isinya doa. Sholat itu isinya itu doa. Nah, target kita bukan berarti dengan sholat itu bisa menjawab man robuka, man nabiyuka, dan seterusnya, tidak. Tapi dengan sholat yang sudah bersumpah dengan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati, atau yang membaca Allahumma ba'id baini. Nah, siapa yang hafal Allahumma ba'id baini, ya gak salah. Jangan dianggap kalau Allahumma ba'id baini, oh Muhammadiyah. Kalau ini wajah tu wajah, oh orang NU. Sebelum NU ada, sebelum Muhammadiyah ada, doa iftitah itu sudah ada diajarkan zaman Nabi. Dan Nabi mengajarkan kedua-duanya, ya, supaya tidak menimbulkan konflik. Wah, kan kamu orang NU, oh ini wajah tu wajah, orang Muhammadiyah Allahumma ba'id baini bain Allah dan seterusnya. Itu tidak. Sebelum Muhammadiyah ada 1900, tahun berapa Bu Muhammadiyah di Indonesia? Tahun 1900. Oh, alhamdulillah, matur nuwun Ibu. Muhammadiyah itu lebih dulu daripada NU. Nah, itu. Terus setelah Muhammadiyah terus Persis 1923, NU baru 1926. Ya, oleh karena itu jangan mempertentangkan apa yang dipraktekkan oleh jamaah Muhammadiyah dan jangan mempertentangkan apa yang dipraktekkan oleh jamaah NU. Hanya masjid ini, nah itu perlu ada catatan, kecenderungan amaliyah diniyah, sholatnya, puasanya, hajinya, kita sejalan dengan apa yang berada di dalam jamaah NU. Tetapi bukan berarti masjid ini harus hanya orang NU, tidak. Siapapun yang ngaku Islam, yang gelem sholat dengan baik, monggo sholato di Masjid Al-Hikmah. Karena Al-Qur'annya satu. Supaya ini patabiuninya itu monggo. Bahkan yang abdol kedua-duanya diwaos. Kalau kedawan ya salah satu saja gak apa-apa. Nah, sama-sama dasarnya hadis sahih, ya, dan sama-sama pernah dipraktekkan oleh Rasulullah. Nah, dalam ketentuan usul fikih, kalau ditemukan dua sumber dengan kekuatan nas yang sama, maka kita ini boleh tanawu, boleh milih salah satu. Ngoten serius nggih. Dalam rangka patabiuninya itu, ninya ke Kanjeng Nabi. Makanya belajarnya itu kita gak leren-leren, karena masih banyak apa yang kita terima dengan apa yang belum kita terima. Wayagfir, dan di samping yuhbib wayagfir lan bokol
nyepuro sinten Gusti Allah laku marang sira kabeh wong-wong kang padha taat marang Gusti Allah dengan cara mempraktekkan contoh dari Kangjeng Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Patabiuni itu indikatornya perintah lho Pak, bukan meniru mentah-mentah. Kalau gitu patabiuni Rasul bojonya 11 ya aku ya 11, sebenarnya kayak gitu. Ada hal-hal yang memang berlaku untuk sholatnya. Kalau panjenengan seperti itu ya tiru, cari janda-janda yang di atas usia 60 dinikahi. Nah, karena Rasulullah itu banyak menikahi, bahkan hampir yang masih muda itu kan hanya satu, Aisyah. Selain Aisyah itu rata-rata di atas usia Rasul semua, termasuk Khadijah. Khadijah itu usia 40 tahun. Ya, Rasulullah usia 25 tahun. Nah, kalau gitu bapak-bapak sing pingin wayu, pados janda sing usia 90 tahun. Boleh wayu, jangan cari sing enom-enom. Kalau memang mengikuti sunnah Rasul beneran. Usia 60 tahun. Kaya Sopiah itu usia berapa itu? 60 lebih. Ya itu. Jadi gak ada yang muda itu hanya satu, Sayyidah Aisyah saja. Dan ya Hafsah kan ya kategorinya kan lebih tua dari Aisyah. Jadi sudah umur lah kalau bahasa. Hafsah bin Umar itu. Kemudian Mariatul Qibtiyah juga sudah berumur Pak, dan itu budak. Makanya yang merdeka itu 9, yang 2 itu dari budak. Niatnya untuk memerdekakan. Pak Yahya padosnya usia 19 tahun. Katanya jamu, oh istri dianggap jamu, repot. Wa yaghfir lan bakal nyepuro sinten Gusti Allah lakum dunu yaghfir napa dunubakum ing pira-pira dosa-dosa panjenengan sedaya. Wallahu utawi Gusti Allah iku ghafurun zat kang maha nyepuro. Kepada siapa Gusti Allah akan memberi ampunan, akan memberi pahala, akan menjamin kebahagiaan di akhiratnya. Limanit tabani, liman kepada sinten mawon ittaba'ani kang wis manut sapa si iman ingsun kata Nabi. Nah itu sholat malamnya, maka patahajjad bihi nafilatalak asa ayab asa karobuka maqamam mahmuda. Itu Rasulullah itu menurut salah satu tafsirnya, bagi Rasul ayat itu wajib dikerjakan setiap malam. Bagi kita hukumnya sunnah, bagi Rasul itu wajib. Ada kewajiban-kewajiban yang dilaksanakan oleh Rasul. Rasul itu pernah puasa, bukan puasa karena dibaikot. Ya, dibaikot itu diembargo, tidak disuplai. Ketika beliau di dalam satu tempat sampai 40 hari 40 malam beliau tidak makan, tidak minum. Nah, ada yang mensunahkan namanya wisol, tapi jarang yang kuat. Nah, jadi banyak praktek-praktek Rasul yang kita tidak bisa menirunya. Pakaian Rasul itu tidak tumpukan dengan jenengan kan satu lemari bahkan 2 lemari. Nggih. Jujur kacang hijau. Baju kita ini kadang-kadang satu hari ganti kita ini. Nggak betah satu hari pakai baju itu terus. Tapi Rasul coba jenengan dalam sejarah kerasulan itu berapa ageman Rasulullah itu. Kita ini ya, di lemari itu kan batik ada beberapa motif. Wah, motif batik batik apalagi seperti saya itu banyak sokehnya. Artinya disokong wong akeh. Oleh hadiah. Ada disokong wong akeh. Cindra mata. Sokeh sokong wong akeh.
Monggo nggih, kita ini sudah luwih-luwih lah, untuk kehidupan kita ini sudah berlebihan. Bahasa mungkin kalau diketahui Rasul, alhamdulillah umatku saiki wis makmur mungkin kan itu. Enggak perlu lagi madaranya diganjel karo watu. Kan iya toh? Ini bayangkan pagi-pagi sudah STMJ Pak, alhamdulillah. Ini ada susu, telur, madu, jahe. Luar biasa. Wallahu utai Gusti Allah iku ghafurun dat kang mau nyepuro limanit taba'ani ma salapa minhu, ya. Manut kepada apa-apa yang sudah diperintahkan seperti apa yang sudah dijelaskan sebelumnya kan itu. Rahimun tur moho lembut, mau asihnya itu moho maasih, rohim maha kasih. Kasih sayangnya itu kasih sayangnya dengan lembut. Makanya rohim itu khusus untuk orang-orang yang beriman di akhirat nanti. Jadi kalau kita di dunia ini beriman, menjalankan perintah Gusti Allah, maka kita ini akan mendapatkan Rahman Rahim sekaligus. Tapi kalau panjenengan itu hanya di dunia saja, target kehidupannya itu akhiratnya dilupakan, maka hidup kita itu hanya mendapat rahman dari Allah saja. Buru. Makanya di dunia ini orang kafir, orang mukmin, babah sholat, babah tidak sholat, ya itu semuanya dapat rahmannya Gusti Allah, dapat jaminan hidup, ya. Mendapatkan jaminan hak asasi manusia secara penuh. Nah, bagi orang yang beriman itu bukan target, karena target kita ini wabtaghi fima ataqallah darul akhirata wala tansa nasibaka minadun bidnadunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Target kita ini kan akhirat. Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirata. Wabtaghi bima ataqallah darul akhirah walatan, di dunia ini walatansa, jangan jangan dilupakan semadyo mawon. Kepuasan dunia itu jangan, karena kepuasan di dunia itu kan kullu naimin laimun ila naima ahlil jannah. Kepuasan dunia itu sak jengkal. Nah, kalau dirasakan kepuasan dunia itu hanya sak jengkal. Jenengan ngantuk, nah, coba ada nggak kepuasan dunia? Hilang, ngantuk saja sudah hilang. Makanya kita ini disyukuri dengan mata bisa berkedip itu. Nah, syukur kita monggo menjalankan perintah Allah secara sempurna. Bila perlu ya, jungkung. Nah, makanya kalau pepatah Jawa itu sudah biasa, nang dunya iku mampir ngombe meng sedelo, ya sedelo, sedilo. Tapi kadang-kadang gak terima, seolah-olah hidup itu. Makanya pepatah itu pelik sekali kan. Ikmalu lidunyaka ka annaka ta'isu abada wa malu li akhiratika ka annaka tamutu ghoda. Itu kan pelik itu. Ikmalu lidunyaka ka annaka ta'isu abada. Ketika kita beramal di dunia ini, ya seolah-olah kita ini berbuatlah untuk hidup selamanya. Tetapi hidup selamanya ini harus dimasukkan kepada ikmalu li akhiratika ka annaka tamutu ghoda. Jadi hidup apapun yang kita lakukan di dunia ini ya tujuannya untuk bagaimana selamat di akhirat, kan itu. Mestinya seperti itu. Apapun yang kita praktekkan, ya bapak nyambut gawe, ngeladeni suami. Makanya kan dalam Islam itu hanya membuatkan air untuk suaminya habis sholat Jumat, maka sama mendapatkan pahala suami melaksanakan sholat Jumat.
senyum kepada suaminya seperti apa, nah itu. Kemudian mau mencucikan pakaian suaminya, mau mengistrikakan pakaian suaminya, apalagi mau memilihkan kostum, mau berangkat kerja suaminya. Wah itu kan, itu sudah pahalanya luar biasa untuk ibu-ibu itu. Bapak-bapak juga begitu, niatnya gawe untuk menghidupi keluarganya. Nah, itu. Ngoten nggih. Rohim ya. Kul katakan malih lahum maring mereka orang-orang kufar wahai Kanjeng Nabi, atiullaha atiu manuto sira kabeh Allah marang Gusti Allah war rasulalan manuto sira kabeh orang-orang kafir waktu awal ayat ini diturunkan sama dengan ayat sebelumnya. Manuto ar-rasula ing Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manut kepada apa? Pima ya'murukum, pima ing dalam nopo mawon ya'muru kang sampun perintah, kang perintah amal. Ya'muru ini di sini menggunakan fiil mudhore. Nah, wa yaghfir juga fiil mudhore ya. Jadi artinya itu memang aktif ya. Jadi bukan tetapi ketika ininya itu semuanya menggunakan fi'il mudhore, Bu. Tuhibbuna. Fi'il mudhore itu kata kerja yang menunjukkan sustainability-nya ada, keberlangsungan aktivitasnya itu ada. Istimror, keberlangsungannya itu. Jadi bukan hanya satu kali, berkelanjutan. Nah, itu. Kalau menggunakan fi'il mudhore. Jadi bukan wah wis apa istilahnya itu rogrog asem. Iya, ada istilah rogrog asem. Napa rogrog asem itu? Asal-asal apa? Ya wis atau tren-trenan lah bahasa anak muda sekarang. Nah, itu gak boleh ya. Kita harus ada istiqomahnya, berkelanjutan, istiqomah. Makanya di sini menggunakan fi'il mudhore semuanya. Atiullaha wa rasula yaitu fa ing tawalau moko yang padha mengo berpaling ai aqradu tegese berpaling berbalik anit taati saking taat fa innallaha la yuhibbul kafirin. Fa inna wa maka Gusti Allah iku la yuhibbu ora bakal demen, ora demen sinten Gusti Allah. Demen itu ya cinta, ya seneng. Al kafirinya kepada orang-orang yang selalu ingkar. Jadi sama kan, jadi ayat 30 ya dan 31 dengan ayat 33 itu semuanya menunjukkan bagaimana kita menjadi orang yang taat atau orang yang ingkar. Kul katakan ke Muhammad lahum kepada orang-orang yang ingkar atiu manuta sira kabeh Allah marang Gusti Allah wa rasulalan manuta sira kabeh ar-rasula ingkang jeneng Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanpa serpe manutnya. Jadi apa namanya dalam bahasa orang-orang tasawuf ya, kalau kita melaksanakan perintah itu ya gak usah pilih-pilih, mana yang disenengi dilakoni, ora disenengi ora dilakoni, gak boleh ya. Namanya perintah ya manuto. Apakah perintah itu hukumnya wajib? Memang kalau di klasterisasi, dikelompokkan, perintah itu ada dua, wajib dan sunnah. Jadi hukum taklifi dalam bahasa usul fikihnya, hukum yang berlaku kepada orang mukallaf. Mukallaf itu orang Islam yang balik dan akalnya sehat. Nah, ada perintah melaksanakan dan ada perintah menjauhi. Perintah untuk dijauhi namanya haram dan makruh. Jadi walaupun makruh kalau bisa dia dijauhi. Nah, kalau sunnah kalau bisa ya dilakoni ya.
dilakoni. Sunnah itu banyak daripada. Jangan hanya wajib saja. Nah, itu kalau bisa. Yang harus dijauhi yang haram. Nah, itu namanya hukum taklifi, ijabun, nadbun, ya, ibahah, karohah, tahrim, wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Ada 5. Nah, itu. Yang perlu kita laksanakan yang wajib. Makanya bersyukur ketika kita tidak bisa melaksanakan yang wajib, dan kita juga bersyukur kita tidak melaksanakan yang dilarang. Yaitu menjauhi larangan juga harus kita syukuri. Alhamdulillah dino iki aku tidak punya kepikiran kepingin zina. Nauzubillah min zalik. Fa'ing tawalau mongko lamunna ya'murukum biminat tauhidi. Ya, yang penting menata. Jadi apa-apa yang diperintahkan oleh Gusti Allah kum ing sira kabeh ya bihi kalama bayanema, yaitu minat tauhidi, contohnya kaya bertauhid. Nah, hampir semua kitab tafsir ya, stressing yang harus tekanan ya, yang harus diperhatikan itu masalah tauhid ya, hampir semuanya. Karena Al-Qur'an itu, makanya menurut Imam Nawawi itu kan Al-Qur'an ini bisa dirangkum di dalam surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah ini bisa dirangkum dalam Bismillahirrohmanirrohim. Bismillahirrohmanirrohim itu sejatine bisa disimpelkan dalam huruf ba. Nah, huruf ba ini bisa diilustrasikan dalam titiknya huruf ba. Karena titiknya huruf ba itu gambaran dari tauhid yang sempurna. Nah, makanya bimakana wa bima ya kunu. Itu bimakana makana, dan seterusnya itu. Itu menurut Imam Nawawi Al-Bantani di dalam. Nah, beliau punya kitab tafsir, ya punya. Jadi ulama-ulama Indonesia itu banyak yang punya kitab tafsir dan berbahasa Arab lagi. Serius. Jadi tauhid itu menjadi penting ya, karena sumber inti dari ajaran agama itu adalah fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'ing tawalau mongko padha mengok sapa sira kabeh berpaling ai a'rodu anit taati, kalau kamu berpaling dari taat kepada Allah dengan melaksanakan perintah apa yang diajarkan oleh Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa inna wa makasna Gusti Allah iku la yuhibbu ora demen sapa sinten Gusti Allah al kafirinya dumateng wong-wong yang membangkang, orang-orang kafir. Jadi oleh karena kafir itu bukan hanya untuk non muslim ya. Kafir ini untuk orang Islam yang tidak menjalankan tuntunan dan ajaran Kanjeng Nabi, itu juga kafir. Kafir itu membangkang, orang yang tidak mau melaksanakan, ingkar, kafir. Fihi ing dalam dawuh iku imat iqamatud dohiri muqamal mudmari. Ayla yuhibuhum bimana anahu yuaqibuhum. Ini menurut pendekatan pemaknaan struktur bahasanya, yaitu iqamatud dohiri menampakkan sesuatu yang dohir, fa inna waha la yuhibul kafirin, kan itu. Tetap maksudnya itu muqamad mudmari. Nah, ini panjenengan gak usah jelimet-jelimet. Apa karepe kaya ngene iki susunane itu. Apa innallaha la yuhibbul kafirin. Gusti Allah ora demen, padahal maksudnya itu la yuhibbuhum bimana anahu yuaqibuhum. La yuhibbu itu bukan hanya yuhibbu, la yuhibbunya maksudnya, tetapi yuaqibunya. Fa inna wa maka Gusti Allah iku yuaqibuhum. Nah, itu nyiksa
wong-wong ingka kafir, kan itu maksudnya. Itu nyikso, bukan tidak bukan hanya sekedar tidak seneng, tapi memang nyikso. Jadi menyimpan muqamal mujmar. Apa yang disimpan yaitu Gusti Allah menyiksa orang-orang kafir. Inna Allah satun Gusti Allah iku istofa sampun milih sinten Gusti Allah ai ikhtaro tegese sampun milih sinten Gusti Allah milih Adama ing Kanjeng Nabi Adam wa Nuhan ing Kanjeng Nabi Nuh wa ala Ibrahima lan milih malih dumateng putra keturunanipun Kanjeng Nabi Ibrahim wa ala Imrona dan milih malih Gusti Allah dumateng keluarganipun Pak Imron. Milih alal ikhtaro istofa mengistimewakan memilih Nabi Adam, Nabi Nuh, anak putune Nabi Ibrahim, anak putune Pak Imron. Ya, alal alamin ngalahaken ing atase wong alam kabeh. Nah, kenapa beliau-beliau ini diistimewakan? Istofa itu ya dipilih, diistimewakan. Ai bijak lil ambiya'i min naslihim, karena Gusti Allah menjadikan para nabi min naslihim dari keturunan Nabi Adam. Jadi nabi itu sampai Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu semuanya keturunan Nabi Adam. Terus sampai pas Said Agil Siraj itu hafal sinten ayahnya Rasulullah. Ayah Rasulullah itu pernah disampaikan dalam satu maulid kan di Masjid Istiqlal. Sampai Nabi Adam hafal. Nah, itu orang Arab itu kelebihannya itu rata-rata menghafal genetik ke atasnya itu. Kalau panjenengan 4 ke atas saja ada yang banyak yang nggak tahu. Ayah, kakek, buyut, terus cangga, wareng, udeg-udeg, gantung, siwur. Kita tuh 7 aja untung-untungan ya. Sampai 4 level ke atas sudah alhamdulillah. Gak ada. Orang Arab itu Bu sampai 18 turunan ke atas rata-rata hafal. Coba jenengan lihat Barjanji itu. Ketika beliau Syekh Barjanji itu menjelaskan siapa ayahnya Rasulullah Kinanah terus sampai ke Nabi Adam alaihi salam. Bertemu dengan Nabi Ismail, ketemu ayahnya dengan Nabi Ibrahim terus ke atas. Para nabi, bahkan menurut ada penafsiran yang lain di dunia ini yang berjuang dalam masalah agama yang beneran rata-rata menurut teorinya itu gennya itu nyambung. Makanya saya punya buku silsilah kiai-kiai di Jawa. Kiai-kiai di Jawa itu mesti nyambung itu. Makanya karena apa? Di samping kekerabatan kiai itu menurut Jamaah Saridopir itu dari kiai mesti ke kiai lagi itu. Perjodohannya itu naik ke atas. Bahkan ketemu dengan Joko Tingkir. Makanya ketika Joko Tingkir minum dawet banyak yang protes. Ya, itu sama dengan pelecehan diganti oleh Muhaimin Iskandar kan. Joko Tingkir itu kan itu. Bukan Joko Tingkir minum dawet. Pelecehan. Makanya banyak yang protes. Ketemu terus ya, seperti para wali di Jawa itu ada. Saya punya buku. Jadi kiai ini tuh turun kesekian. Jadi ya, termasuk raja-raja di dunia. Apakah raja itu kafir atau muslim? Itu gennya itu mesti ketemu Nabi Ibrahim.
Kata Nabi Ibrahim ini keistimewaannya itu beliau bisa melahirkan 2 genetik. Satu terkait dengan rojo-rojo dunya, yang kedua para penyebar agama. Yaitu ada. Itu alal-alaminnya itu ya. Durriyatam ba'duha mim ba'di wallahu sami. Durriyatam ba'duha-nya rupane piro-piro turunanipun setengah saking para rasul mulai dari Nabi Adam Nuh iku min waladin mim ba'di min. Jadi satu dengan yang lainnya itu memang diistimewakan dengan menjadikan keturunan dari beliau-beliau itu menjadi nabi, menjadi penyebar agama. Duryatam ba'duha min waladi ba'din, setengah dari keturunan-keturunannya itu menjadi orang-orang hebat. Nah, itu. Konon Ratu Inggris pun, ya kan, masih mengaku keturunan Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari salah satu genetiknya raja yang Muslim yang pernah menguasai Spanyol. Coba jenengan pados di ini tuh, di medsos itu ada. Nah, wallahu utawi Gusti Allah iku samiun dan kang dat kang maha midanget, alimun tur dat kang maha pirsa. Ngoten. Untuk besok kita menjelaskan tentang idqolatim ro'atu Imrona. Nah, bagaimana ketika istrinya dari keluarga Pak Imron berdoa, Robbi ini nadartu laka ma fi batni muharrara dan seterusnya. Insyaallah kita besok nggih. Monggo Pak, kalau mau ada di ini di komentari monggo. Nggih. Niki Rumin, niki wis ngacung di situ Pak Yahya. Tenang Pak Yahya. Pun angsal dereng. Oh, dereng. Monggo Pak, no Pak. Ya kita harus punya keyakinan. Makanya ada istilah roja dan khauf. Kita punya harapan yang pasti dan punya kekhawatiran untuk tidak mendapatkan balasannya juga pasti. Ya, kita yakin fama ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Pasti Pak. Ya, Gusti Allah itu la yukhliful mi'ad. Dan itu ada ungkapan Gusti Allah buat pernyataan in la yukhliful mi'ad. Gusti Allah ora bakal nulayani janjine. Makanya dalam konsep tauhidnya orang Mu'tazilah ada istilah al-wa'du wal wa'id, tapi ini gak usah dikembangkan. Saya paling tidak setuju membahas masalah keyakinan dengan pendekatan para pemikir dari ilmu kalam. Al-wa'du janjinya Gusti Allah terhadap orang-orang yang berbuat baik, wal wa'id ancamannya Gusti Allah terhadap orang-orang yang ingkar. Itu pasti. Ya, harus yakin betul Pak kalau ini. Nah, indikator kalau kita ini ditolong oleh Gusti Allah untuk berada di jalan Shiratal Mustaqim, mesti kecenderungan yang kita perbuat itu adalah sesuatu yang baik. Makanya ada hadis kan, ya, jadi asra'ul khairi itu sawabul birri. Kalau panjenengan selalu berbuat baik,
maka perbuatan baik yang pernah kita lakukan itu sebagai pendorong untuk melakukan kebaikan-kebaikan berikutnya. Mudah-mudahan kebaikan jenengan itu bisa ditularkan kepada anaknya. Nah, penularan ini tidak instan, butuh pembiasaan yang dilakukan oleh orang tuanya untuk mendidik anaknya secara baik. Butuh pembiasaan. Makanya kalau orang-orang dulu ketika kita masih kecil, biasanya ayah kita itu ngajak silaturahim. Sekarang pernah nggak ibu ngajak silaturahim? Habis nikah biasanya ada tinju. Pernah nggak sekarang ini pengantin baru? Yang ada sekarang ini apa honeymoon katanya. Jadi dididik untuk bersilaturahim, dikenalkan. Oh ini orang tinju ini sekarang sudah jarang dilakukan. Padahal dulu orang tua kita mendidik bagaimana memperkenalkan supaya namanya qati'atur rahim itu jangan sampai terjadi, memutus hubungan silaturahmi dengan saudara. Jarang sekarang ini. Bahkan begitu nikah langsung dibekali nang Bali apa nang mana honeymoon. Dulure orang kenal. Itu. Anak kita waktu kecil kan diperkenalkan ini kakekmu, ini mbahmu. Nun sewu itu jangankan sudah beda ini. Contoh saja, contoh konkret ini. Mertua saya itu punya saudara, ada 4 yang punya anak. Itu antara anak saya dengan misanan mindoannya itu sampai gak jenenge sopo. Banyak yang nggak tahu sekarang ini. Saya alami oleh keluarga saya sendiri, anak saya sendiri. Nah, ini kalau ini apalagi sudah misanan, sudah mindoan misanan, terus berikutnya ke bawah lebih level 3 lah. Ini anak ketika dengan adik kakak, kemudian sama-sama punya anak misanan, terus ke minduan setelah minduan apa? Itu banyak yang itu nih, makanya berat Pak mendidik anak kita sekarang ini. Ngoten Pak Ceres. Nah, oleh karena itu kita selalu berdoa Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun, kan itu. Rabbij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati Rabbana duh Gusti, kan Al-Qur'an itu. Rabbij'al muqimas shalah, duh Gusti mugi panjenengan didik kula saged salat itu wa min dzurriyyati, anak putu kula ya jenengan purunaken. Makanya kalau bisa itu salawakan is'ad abna'ana, nawir abna'ana, kemudian yaitu is'ad, ya Allah muga panjenengan bahagiakan anak putu kula, ya Gusti muga panjenengan selalu memberi hidayah anak kula, kan anak putu kula. Gak bisa anak kita ini dengan instan sekarang ini, karena Al-Quran itu untuk anak itu luar biasa, perjalanan panjang untuk mencetak generasi soleh dan solihah itu dari takhayyaru linutofikum, dari hadis itu takhayyaru linutofikum, pilihlah wahai calon-calon suami untuk mencari ladang yang bisa menumbuh kembangkan jeladenmu, itu kan takhayyaru linutofikum. Itu bahkan ada hadis semacam banyak itunya, itu ngoten, resep-resepnya itu juga gak gampang ngoten Pak nggih. Napa Pak Yahya? Nggih. Ya ketiga-tiganya jadi punya keturunan hebat semua Nabi Ibrahim. Bukan hanya dari Ismail, ya, dari putra yang lainnya juga punya genetik yang hebat-hebat. Makanya doanya Nabi Ibrahim pun berkat doa wa min dzurriyyati qala la yanalu ahdid dzalimin. Untuk orang tua, bagaimana sebagai orang tua itu bisa mendidik anaknya tidak termasuk la yanalu ahdid dzalimin. Itu dalam surat Al-Baqarah yang sudah kita. Doanya Nabi Ibrahim, duh Gusti panjenengan sampun dados akan kula tiyang istimewa, kan itu. Wa min dzurriyyati, tapi tolong anak putu kula juga
panjenengan istimewakan. Apa jawab Gusti Allah? Qala la yanalu ahdid dolimin. Nah, peran orang tua, peran kita mengembangkan dunia pendidikan supaya anak kita tidak termasuk la yanalu ahdid dolimin itu. Makanya monggo di literasi anak-anaknya itu, tolong budaya untuk silaturahim Bu, mantu dihidupkan lagi lah, sebab kasihan nanti kalau sampai tidak tahu mindoannya, tidak tahu misanannya, kakeknya asal usulnya dari mana, untuk meyakinkan kalau anak kita, cucu kita nanti bahwa keturunannya baik. Al-Fatihah. Ini tahu itu kan, jadi untuk silaturahim kan agak susah kan, jadi kadang-kadang jadi nggak kenal dekat. Ya, untungnya sekarang ada WA. Lah, cuma semakin banyak di seluruh Nusantara, jenengan sambil touring kan, itu enak. Tinggal bagaimana isi dompetnya aja. Sebenarnya ada teman saya Bu, teman saya itu ya sudah pensiun, senengannya ngeluyur itu, ya ke Sumatera, ke Kalimantan, sampai ke Irian, sampai ke mana, bahkan sampai ke luar negeri barang, ada yang di mana. Nah itu kalau kantongnya tebal, nah itulah repotnya itu, kantong tebal ya. Makanya laisal fulus bahwa manfus, kan bil fulus urusan mulus. Al-Fatihah. Auzubillahi hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan wa afi ni'amah wa yukafi mazida ya rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhika wa adhim salatan tunjamna wal wal afat wa taqlina bi jami'il hajat wa tutihuna bi min jami'is sayyi'at. Allahumma innaka ta'lamus sirri wa alaniyati faqdi hajatina waqdi hajat. Inama amruhu ida aroda syai'an ayyakul rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabb. Sekurang dan mampu ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah astaghfirullah minal khataaya rabbi zidni ilma